7 orang yang dicintai Allah, atau 7 hal atau 7 perbuatan yang dicintai Allah. Sebenarnya ya tidak hanya 7, tetapi kita sampaikan 7 saja ya. Kita berharap bisa mengamalkan, bisa melakukan hal ini sehingga kita menjadi orang yang dicintai Allah. Yang pertama, orang yang selalu mengikuti Rasulullah SAW. Jadi kalau kita berusaha mengikuti Rasulullah SAW, maka kita akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, yaitu Rasulullah, niscaya aku akan mencintai kalian. Jadi jalankan yang wajib ditambah yang sunnah-sunnah, insya Allah kalau kita komitmen, istiqomah, disiplin mengikuti Rasulullah SAW, kita akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Yang kedua, menjadi orang yang ihsan, menjadi orang yang baik atau muhsinin. Allah mencintai orang yang berbuat ihsan, Allah mencintai orang yang berbuat baik. Ihsan di sini adalah beribadah kepada Allah seperti melihat Allah, atau kalau tidak, yakinlah Allah selalu melihatmu. Artinya perbuatan baiknya itu dilandasi atas penglihatan Allah, dilandasi atas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang baik tetapi landasannya mungkin kemasyarakatan, keadatan, kebudayaan, psikologi, kejiwaan. Nah, yang dimaksud dengan ihsan di sini adalah pengabdiannya, perbuatan baiknya itu adalah seolah-olah dia itu sedang melihat Allah, atau dia berada dalam penglihatan atau pengawasan Allah. Jadi Allah mencintai orang yang baik, orang yang ihsan. Yang ketiga, Allah mencintai orang yang bertobat. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang dicintai Allah, maka kita merutinkan atau membiasakan diri bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertobat dan Allah mencintai orang yang mensucikan dirinya. Di sini dengan toharoh ya, dengan toharoh, suci lahirnya dengan menyucikan badannya dengan wudu, dengan mandi, atau kalau tidak bisa dengan tayamum, mensucikan pakaiannya dari najis, kemudian juga istinja ketika setelah selesai buang air kecil, buang air besar. Dan secara batiniahnya adalah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua dosa-dosa dan kesalahan. Yang keempat, Allah mencintai orang yang bertawakal. Setelah kita berupaya, setelah kita berusaha, setelah kita melakukan kerja keras, usaha, upaya, maka selanjutnya adalah memasrahkan hasilnya pada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal kepada Allah. Bekerjalah, tetapi hasilnya Allah yang menentukan, karena Allah adalah pemberi rezeki. Berobatlah ketika sakit, tetapi hasilnya kita serahkan kepada Allah, kita bertawakal kepada Allah. Dan manusia yang paling kuat adalah manusia yang selalu bertawakal kepada Allah. Artinya dia memberikan kekuatannya itu memang kekuatan Allah. Dia mewakilkan dirinya kepada Allah, dia menyerahkan urusannya kepada Allah, sehingga orang seperti ini selalu ditolong oleh Allah, dan Allah mencintai orang yang bertawakal. Yang kelima, Allah mencintai orang yang bersabar. Nah, ini orang yang bersabar itu Allah sangat mencintai, sehingga para nabi dan para rasul yang mereka selalu dicintai oleh Allah, mereka juga adalah orang yang bersabar. Dan kesabaran ini akan dibuktikan dengan kedisiplinannya dalam menjalankan perintah, kemudian kedisiplinannya atau kesabarannya menjauhi larangan Allah, lalu juga kesabarannya dalam menahan marah, kesabarannya dalam menjalani qada-qadarnya Allah. Jadi memang kesabaran itu agak berat dan sungguh berat, tetapi bila kita mau mengamalkan kesabaran, kita akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, Allah mencintai orang yang bertakwa. Jadi bertakwa itu yaitu kita selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga rasa takutnya itu dibuktikan dengan menjalankan perintah-perintah Allah yang wajib maupun yang sunnah. Kemudian menjauhi dosa-dosa, menjauhi larangan-larangan Allah yang dosa besar maupun dosa kecil. Bahkan menjauhi yang sia-sia. Kemudian juga selalu berakhlak baik.
Jadi yang namanya takwa itu memang kombinasi antara keimanan, kombinasi dengan ibadah keseharian, juga adalah kombinasi dengan berbuat baik secara sosial, menolong fakir miskin, memberi makan anak yatim, memberi makan orang miskin. Lalu kemudian adalah kesabaran dan menahan marah, itu juga termasuk dari unsur-unsur ketakwaan. Jadi Allah mencintai orang yang bertakwa. Allah sangat mencintai orang bertakwa, maka kita harus berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa. Lalu yang ketujuh, Allah mencintai orang yang berlaku adil atau berbuat adil. Sehingga kalau kita ingin mendapatkan cinta Allah, kita harus bersikap adil dalam perbuatan-perbuatan kita, dalam pembagian kita, dalam amanah kita sebagai orang yang diberi amanah. Adil terhadap anak, adil terhadap istri, adil terhadap perlakuan terhadap orang lain, adil terhadap diri sendiri. Jadi Allah sangat mencintai orang yang adil, dan kebalikannya adil adalah zalim. Artinya Allah juga tidak mencintai orang yang zalim. Sehingga kita harus memperhatikan diri kita dan berusaha untuk menjadi orang yang adil supaya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hal lain yang bisa ditambahkan, yaitu Allah mencintai orang yang zuhud terhadap kehidupan dunia. Ada hadisnya itu ya, kalau engkau ingin dicintai oleh Allah, maka zuhudlah terhadap dunia, niscaya engkau akan dicintai oleh Allah. Zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia, niscaya manusia akan mencintaimu. Jadi tambahan sedikitnya, itu barangkali yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kita cintanya. Mudah-mudahan Allah karuniakan kita taufik atau kemudahan untuk bisa mengamalkan apa yang sudah kita ketahui. Karena sesungguhnya hanya Allah penolong kita, hanya Allah pemberi hidayah kita, hanya Allah pembimbing kita. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah lah yang akan selalu membimbing kita selalu. Oleh sebab itu kita harus selalu berdoa kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Itu saja yang bisa disampaikan, kurang lebih mohon maaf. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.